Kekuatan yang mampu mengikat arwah orang-orang jahat yang telah mengacaukan dunia di akhirat. Rantai. Aku tidak bilang kalau kau masih kurang pengalaman. Lagi pula ada pelanggan yang tidak keberatan dengan para pemula. Tapi kau ini masih di bawah pemula. Apa maksudnya? Kau lihat tidak di sampingku ini? Kau tidak melihat apapun kan? Datanglah sekali lagi kalau kau sudah bisa melihat. Itu adalah syarat minimal di agen ini. Aku yang waktu itu, biarpun memiliki paspor, tapi cara membeli tiket saja aku tidak tahu. Seperti orang yang tidak pernah berkelana saja. Itu karena aku sama sekali tidak pernah mengetahui mengenai rahasia dunia, yaitu Nen. Kau memiliki tipe Gugenka. Tipe itu yang mampu mengubah aura menjadi benda nyata. Gugenka? Ya, kenapa? Kau tidak puas? Sebenarnya yang kuinginkan adalah tipe Kyoka. Ini adalah tipe yang sudah kau miliki sejak dilahirkan. Jadi tidak bisa memilih seenaknya, sesuai keinginan. Tidak ada jalan lain kecuali menerimanya dan menjalani saja apa yang kau miliki sampai akhir. Nah, dalam 1 bulan ini, kita mulai latihan Hatsu. Luar biasa, dalam 1 bulan, kau telah mengembangkan kemampuan Gugenkamu sampai sejauh ini. Kalau dengan bakat sepertimu ini, cuma tinggal masalah waktu saja, sampai kau bisa menguasai 100% kemampuan Gugenka. Itulah yang bisa kuajarkan sebatas ini. Kurapika, kau lulus ujian rahasia Hunter. Ujian rahasia Hunter? Ya, benar. Kemampuan menguasai Nen adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang Hunter. Kau sudah lulus ujian Hunter. Mau kemanapun juga silahkan. Tidak, yang ku cari bukanlah kekuatan sebagai Hunter, tapi kekuatan untuk bisa bertarung seorang diri. Kekuatan? Aku membutuhkan kekuatan. Untuk itulah biar bagaimanapun juga aku membutuhkan kemampuan Nen tipe Kyoka. Itu tidak mungkin. Kau tidak mungkin menjadi tipe Kyoka. Ini adalah tingkat kemungkinan kau menguasai tipe lain selain Gugenka. Sekeras apapun usahamu itu, kau tidak akan bisa menguasai tipe yang bukan tipe utamamu dengan sempurna. Karena semakin jauh jaraknya dengan tipe utamamu, maka semakin kecil kemungkinannya. Kenapa tipe Tokusitsu kemungkinannya nol? Tipe Tokusitsu adalah tipe spesial. Itu bukanlah tipe Nen yang bisa dipelajari biarpun kau ingin mempelajarinya. Karena itu adalah kemampuan istimewa yang terbentuk dari suatu lingkungan khusus. Tempat dibesarkan atau didapat dari garis keturunan. Kenapa Tokusitsu ditulis di sini? Itu karena yang punya kemungkinan terbesar untuk menguasainya adalah tipe Gugenka dan Sosa yang ada di sebelahnya. Kau juga punya kemungkinan untuk menguasainya. Kau pernah bilang kan, kau ingin mempunyai kekuatan untuk bisa bertarung sendirian. Karena itu pemikiranmu yang beranggapan menguasai kemampuan Kyoka paling menguntungkan. Itu sangatlah tepat. Karena tipe inilah yang paling efektif dalam serangan, pertahanan, dan pemulihan. Tetapi orang bertipe Gugenka sepertimu hanya akan bisa menguasai sekitar 60% kemampuan Kyoka. Itu kenyataannya. Kemampuan Kyoka adalah suatu teknik yang mengubah sesuatu dengan cara menambah atau mengurangi.
Bila kau bertarung dengan seseorang yang telah berhasil menguasai kemampuan Kyoka 100%, dengan tinggi fisiknya yang telah diperkuat 100% dengan energi Nen, dia memukul sekuat tenaga. Kekuatan totalnya kira-kira sekian. Lalu kau, dengan kekuatan Nenmu, hanya bisa menguasai kemampuan Kyoka sampai maksimal 60% saja, menerima serangannya. Dengan demikian, biarpun menahan serangannya, kau masih akan menerima 40% dari kekuatan serangannya. Kau tidak mungkin bisa menang. Ini hanyalah perhitungan kasar. Kekuatan fisik tiap orang berbeda-beda dan bisa berubah banyak tergantung dari kondisi tubuh, tempat pertarungan, dan situasi di sekitarnya juga akan mempengaruhi. Mengenai Nen, lebih rumit lagi. Kemampuan, kegilaan, kesedihan, ketakutan, kebencian, kegembiraan, rasa malu, kesiapan diri, semuanya itu menentukan gerakan hati yang juga mempengaruhi Nen. Bahkan pada saat tertentu, perasaan itu bisa membuat kekuatan Nen melampaui 100%. Tapi dalam pertarungan ini bukanlah hal yang baik. Mengeluarkan kekuatan yang melebihi batas kemampuan pasti akan menciptakan kekurangan di satu sisi. Itu akan menjadi titik lemah dan bisa berakibat fatal. Sekarang aku mau tanya, apakah pedang itu bisa diciptakan dengan Gugenka? Tidak bisa. Alasannya? Karena itu melampaui batas kemampuan manusia. Biarpun bisa menguasai Gugenka 100%, ada juga benda yang tidak bisa diwujudkan. Misalnya, pedang hebat yang sangat tajam bisa saja diciptakan dengan Gugenka. Tapi lebih baik kalau tidak membuang tenaga dan membeli pedang sungguhan saja. Suatu benda yang benar-benar ada. Kalau hanya sekedar mewujudkan dengan Gugenka pun tidak akan bisa menjadi senjata yang ampuh. Dengan kata lain, Gugenka tidak akan bisa menandingi ciptaan Tuhan. Orang yang bertipe Gugenka akan sulit untuk menyeimbangkan kemampuannya dalam pertarungan. Kekuatan yang luar biasa bisa didapatkan. Jadi jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Pikirkan baik-baik apa yang ingin kau ciptakan dengan Gugenka. Kurapika, apa yang ingin kau wujudkan dengan Gugenka? Permisi. Maaf mengganggu. Terima kasih. Iya. Mau pergi kemana? Apa perlu aku untuk menjawabnya? Tidak, tapi sering dibilang kan, perjalanan akan membawa teman. Suatu kebetulan jika kita bisa duduk berhadapan seperti ini. Kau sependapat kalau ini takdir? Tidak. Aku yang sekarang ini tidak membutuhkan takdir orang lain. Yang kubutuhkan adalah kekuatan dan tekad yang besar untuk mencapai tujuan. Hanya itu saja. Rantai? Ya, aku pilih rantai. Begitu mendengar Gugenka, benda itulah yang langsung terbayang di pikiranku. Rantai ya? Kenapa dengan rantainya? Mungkin karena di dunia ini ada banyak sekali orang-orang yang berkeliaran bebas, yang seharusnya diikat di akhirat. Apa benar? Kalau menurut perasaanku, justru dirimu sendirilah yang terikat, Kurapika. Memangnya apa yang kau mengerti? Apa? Tunggu! Kurapika! Tunggu! Kurapika, aku ini adalah gurumu. Hormatlah sedikit pada gurumu ini. Aku masih bicara. Jangan berjalan terus, berhenti. Tak ada seorang pun yang mengerti. Kurapika! Mana mungkin mereka mengerti? Karena itu aku... Pemeriksaan tiket. Ya, silakan. Permisi. Sebagai identitas diri, aku menggunakan lisensi hunter. Perlu diperiksa atau tidak? Silakan. Oh. Maaf, ini asli. Jadi saya kembalikan. Terima kasih. Selamat menikmati perjalanan Anda. Baiklah.
Demi balas dendam ya? Kau heran aku bisa tahu? Tentu saja tahu. Karena aku ini adalah gurumu. Sudahlah. Hentikan saja. Balas dendam tidak akan membuahkan hasil. Keadaanmu sekarang ini bagaikan seekor kupu-kupu yang sedang menderita. Kupu-kupu yang terjerat dalam sarang laba-laba yang bernama dendam. Betapa dingin dan sedihnya bunyi gemerincing itu. Di gemerincing kesedihan yang ditimbulkan oleh rantai itu tersimpan tekad yang sangat kuat. Maaf, pekerjaan membuatku jadi sangat memperhatikan suara. Jangan peduli, itu hanya sekedar ramalan. Kemampuan Genka bukanlah sihir yang praktis. Hanya dengan pikiran kau harus menstabilkan dan mempertahankan suatu energi yang berbentuk aura di udara. Itu adalah fenomena fisik yang mutlak. Karena dalam dunia mikroskopis, materi itu tidak lebih dari sekedar pusaran energi elektromagnetik belaka. Lalu kalau pusaran-pusaran itu berkumpul dan menyatu dalam jumlah yang sangat banyak, maka baru akan berbentuk suatu benda yang sangat statis. Itu hanya dengan kekuatan pikiran. Dibutuhkan daya konsentrasi dan daya imajinasi yang sangat luar biasa. Apalagi untuk membentuk benda dari logam yang memiliki susunan molekul yang rapat. Jauh lebih sulit dan kau pasti mengetahuinya. Sekarang lakukan saja dengan tekun. Aku akan mendampingimu sampai kau merasa puas. Karena aku bertanggung jawab sebagai seorang guru. Sepertinya hujan mulai turun. Hujan di malam hari membuat hati murung ya. Kau sudah pulih ya? Memang memaksakan diri terkadang dibutuhkan. Tapi itu ada batasnya. Kalau tubuhmu hancur, balas dendam itu tidak akan bisa kau lakukan. Kau tidak akan bisa mengerti. Kau menjadi blacklist hunter untuk membalaskan dendam anggota keluarga. Itu adalah informasi pribadi yang didapatkan oleh panitia ujian hunter. Apa itu kewajiban bagi satu-satunya anggota keluarga yang masih bertahan hidup? Ya memang ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan. Mustahil menciptakan rantai yang tidak akan pernah putus. Tapi ada satu cara untuk bisa mendekati itu sedekat mungkin. Benarkah? Apa
Apa yang kulakukan, Guru? Katakan. Anak tidak tahu diri. Sekarang baru memanggilku guru. Guru! Baik. Pilihlah satu syarat dan bersumpahlah di dalam hatimu untuk mematuhinya. Semakin berat konsekuensinya, maka akan semakin dasar teknik yang didapatkan. Itu karakter dasar Nen. Semakin besar suatu resiko yang harus ditanggung, maka keuntungannya akan berlipat ganda. Kau bisa mengerti bukan? Misalnya saat dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau terancam celaka, seseorang bisa mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Buatlah syarat untuk rantaimu sejauh batasan bisa kau patuhi, tetapi kuperingatkan, ini adalah teknik dasar yang tidak stabil. Bagai pedang bermata dua, jangan lupa, seandainya kau mengingkari sumpah itu, kau akan kehilangan kemampuan Nenmu. Ingat itu. Dia ada di sana. Ayo. Kelihatannya ada yang mengincarmu. Itu gerombolan penjahat yang mengincar kartu lisensi. Semuanya 6 orang. Dari gerak-geriknya, sepertinya mereka itu adalah orang-orang profesional yang sudah terbiasa. Ada 6 orang. Terima kasih atas peringatannya. Tadinya aku tidak tahu jumlah orangnya. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan merepotkanmu. Tujuanku adalah menangkap laba-laba itu dan merebut kembali bola mata api dari orang-orang sukuku. Aku ingin rantai yang kalau sudah menangkap tak akan pernah terlepas lagi dari tanganku. Targetku laba-laba itu. Tidak akan menggunakan rantai selain pada target. Agak lemah ya. Jangan menyela. Itu barulah syarat awal. Lalu bagaimana konsekuensinya? Ku pertaruhkan nyawaku. Benar apa yang kau katakan. Kalau dilihat dari kecepatan mengambil keputusan dan kesigapan aksinya, mereka adalah profesional. Berkat dirimu aku bisa mengusir mereka dengan resiko sekecil mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Lulus. Sungguh mengejutkan. Hanya dalam waktu setengah tahun kau bisa menguasai Nen. Kau masih mengingatku ya? Begitulah. Karena tamu yang datang ke sini jumlahnya sedikit. Sejak datang waktu itu sampai sekarang, hanya ada 1 orang tamu yang lain. Tempat ini lebih sulit ditemukan daripada yang kau bayangkan. Lalu, penyewa seperti apa yang kau inginkan? Sebaiknya, seseorang yang memiliki koneksi yang kuat di Dioksin, tempat pelelangan akan diadakan. Apapun yang harus kulakukan tidak jadi masalah. Penyewa yang memiliki pengaruh luas biasanya memberi persyaratan yang berat. Kecil kemungkinan ada yang mau menyewa hunter tak berpengalaman sepertimu. Ada 3 orang, sesuai dengan keinginanmu, tidak mempermasalahkan pengalaman, memutuskan melalui wawancara. Ketiganya membutuhkan tenaga pengawal. Nah, kau pilih yang mana? Silahkan. Terima kasih. Berkat kau, perjalanan kali ini terasa tegang dan mengasyikkan. Ternyata benar ya, perjalanan akan membawa teman. Perjalanan akan membawa teman. Nah, aku permisi di sini. Rasanya aku akan bisa bertemu lagi denganmu. Aku akan terus bertarung. Aku tidak akan meminjamkan kekuatan siapapun lagi. Yang bisa diandalkan hanyalah kekuatan diri sendiri. Untuk itu, aku...
Kau adalah boneka kegelapan yang tidak memiliki kehangatan. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang membuat marah? Apa yang kalian suka? Apa yang kalian cari? Kemana kalian berkelana? Dengan siapa kalian berjumpa? Pengalaman seperti apa yang didapatkan? Semuanya itu akan membentuk masa depan kalian. Bersamaan dengan itu akan menunjukkan bentuk nen apakah yang paling tepat bagi kalian. Nah, sudah sampai! Hah? Hah? Sudah sampai ya? Cobalah keluar! Iya. Hah? Jadi itu ya? Hah? Mana, Gon? Di tempat biasa. Terima kasih. Kelihatannya kau senang. Kilua, itu pulau Kujira. Mirip ikan paus kan? Lumayan, biarpun luasnya cuma setengah dari tanah keluargaku. Itu karena rumahmu yang terlalu besar. Memang. Hei anak-anak, saatnya melipat layar, kalian mau? Mau! Ayo. Ayo, ayo. Wah, rasanya kangen sekali pada situasi seperti ini. Bau yang kurindukan. Untuk kalian. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih juga atas bantuannya. Ngomong-ngomong, Gon, dari mana naiknya? Yang ku maksud bis yang menuju ke arah rumahmu. Tidak ada bis yang ke sana. Hah? Jadi bagaimana caranya pergi sampai ke rumahmu? Dengan ini, Hah? Pulau Kujira itu bukanlah tujuan wisata seperti rumahmu. Jadi kita harus terus berjalan menyusuri sungai. Berjalan? Jangan-jangan mulai dari sini. Iya, kalau pelan-pelan kita bisa sampai sekitar besok siang. Hah, bisa sampai. Tapi bagaimana makanannya? Hah? Ini? Cuma ini? Gon, tunggu. Jangan tinggalkan tamumu. Bibi Mito! Bibi Mito! Aku pulang! Gon? Gon? Ibu, Gon sudah pulang. Cepat temui dia, Ibu. Kau bilang apa? Ibu. Gon, Apa? jadi itu rumahmu? Iya, unik kan? Jadi satu dengan sebatang pohon besar. Tapi kalau dibandingkan dengan rumahmu memang sangat sederhana ya. Hah? Rumahmu aneh. Sederhana sekali ya. Kau sudah pulang ya? Kelihatannya kau bertambah tinggi. Benarkah? Sejak surat terakhirmu yang memberitahukan kau lulus ujian, kau tidak pernah memberi kabar sama sekali. Kami jadi khawatir, Gon. Begitu ya? Enak saja kau bicara begitu, dasar anak nakal. Gon, siapa dia? Dia temanku saat ujian hunter. Namanya Kilua. Permisi. Teman yang kau tulis di surat ya? Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Ini pertama kalinya Gon mengajak teman ke rumah. Namamu Kilua ya? Aku Mito Bibi Gon.
Selamat datang ya, aku senang kau kesini. Kalau memang mau pulang, kenapa tidak memberitahu lebih dulu? Bibi tidak menyiapkan apa-apa untuk kalian. Seadanya juga tidak apa-apa. Kau ini bicara apa? Kan jarang ada temanmu yang datang. Tidak perlu repot-repot. Bibi, dari kemarin kami jalan terus sampai kemari, jadi kelaparan. Makanya kami... Karena itu kalian jadi kotor ya? Begini ya, selama Bibi sedang memasak, kalian mandi saja dulu ya. Sekarang? Iya, keluarkan juga semua baju kotormu. Nanti Bibi cuci. Ayo cepat. Tapi ini kan masih siang ya, Kilua. Nanti juga kita pergi ke hutan. Jangan banyak bicara, aku beri waktu 10 detik, ayo. Ayo, Kilua. Ayo, 2, 3. Bibi Mito selalu begitu ya? Ya, begitulah. Bak mandi kayu. Kau suka? Tentu saja. Benar-benar nyaman. Seperti kakek-kakek saja. Yang benar. Iya, seperti Leorio. Mereka lama sekali. Biarkan saja. Gon, mana sabunnya? Aku pakai dulu ya. Wah. Ayo kita makan. Lezat. Benarkah? Masakan buatan Bibi Mito memang nomor 1. Terima kasih. Masakannya masih banyak. Makanlah yang lahap. Ayo dimakan. Terima kasih. Paprika merah. Yang ini tidak usah. Yang ini tidak mau. Dengar ya Kilua, pilih-pilih makanan itu tidak baik. Paprika merah sangat baik untuk tubuh. Ayo makan semuanya. Aku kurang suka makan ini. Paprika. Jadi bukan berarti kau tidak bisa makan kan? Itu rasanya enak. Ayo dimakan, ayo. Benar Kilua, anggap saja sebagai tantangan. Ibu, tolong ambilkan lapnya, Bu. Sudah kenyang. Gon, bagaimana dengan ujiannya? Wah, kalau soal ujiannya susah sekali, Bibi. Yang bisa sampai ke tempat ujian, kira-kira jumlahnya sekitar 400 orang. Lalu yang bisa lulus hanya 7 orang di antara kami. Tapi semua ujiannya tidak ada yang susah kan? Oh iya, Bibi Mito. Lihat ini. Ini yang namanya kartu lisensi hunter. Ternyata biasa saja ya. Wah, aduh, apa yang Bibi lakukan? Cuma bercanda. Mana mungkin Bibi sungguh-sungguh melipatnya. Selamat jalan. Aku yakin yang tadi itu pasti sungguh-sungguh. Kalau tidak salah namanya Konta ya, teman Kitsune Guma. Dia tinggal di sekitar sini kan? Tapi mungkin dia tidak akan menampakkan dirinya. Kitsune Guma betina sangat membenci bau manusia. Oleh karena itu, kalau Konta menemuiku, nanti dia bisa bertengkar dengan istrinya. Lagi pula, Konta adalah penguasa di hutan ini. Kalau berteman akrab dengan manusia, nanti binatang yang lain tidak akan patuh lagi padanya. Aku sering main air bersama Konta di sini. Ucapan selamat datang darinya ya, Gon.
Hei, hati-hati membawanya. Maaf. Hutan Hebibuna. Lumayan juga. Ini? Yang itu. Kalau sudah selesai dipasang, kita akan melakukan browsing dari sini. Gon! Apa? Bibi mau pergi sebentar, tolong jaga tokonya ya. Baik. Tolong sebentar ya. Selamat jalan. Hah? Ya, boleh saja. Toko kelontong sekaligus kedai sake ya? Ayah Gon. Dia ingin bertemu ayahnya ya? Kenapa aku tiba-tiba tidur di sini? Aku heran. Kilua, kau sudah bangun ya? Jangan banyak bergerak. Iya. Gon, kau sedang apa? Rambutku sudah terlalu panjang. Ya, sudah bagus. Kilua, mau potong rambut atau tidak? Dipotong sedikit mungkin bagus juga. Hah? Rambut Kilua benar-benar lembut ya. Hah? Apa benar? Ya, rambut Gon kaku sekali, jadi agak susah untuk dipotong. Harus hati-hati. Harum yang menyenangkan. Nah, kami berangkat ke hutan ya. Iya, apa mau dibuatkan bekal? Tidak usah, di hutan kami akan mencari sesuatu buat dimakan. Gon, setelah ini apa rencanamu? Di bulan Agustus, aku akan mencari berbagai informasi di sini. Lalu setelah bulan September di Yoksin, aku akan mulai mencari ayah dengan serius. Begitu ya. Aku sebaiknya bagaimana ya? Kilua di sini saja. Setelah itu kita pergi sama-sama ke Yoksin. Tidak. Yang kumaksud bukan itu. Kurasa kau itu betul-betul hebat. Aku ini sama sekali tidak punya hal yang ingin dikerjakan. Kalau hal yang tidak begitu ingin dikerjakan ada cukup banyak. Misalnya terus berada di rumahku atau jadi penerus dari keluarga Joldik. Tidak ada sesuatu yang khusus. Aku iri padamu. Kilua, aku merasa senang kalau bersama denganmu. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Karena di pulau ini banyak nelayan yang pergi untuk mencari penghasilan lebih besar. Jadi tidak begitu banyak anak kecil. Belajar pun aku melakukannya di rumah dengan buku pelajaran yang dikirim melalui pos. Aku juga begitu. Biarpun aku sering meninggalkan rumah, tapi itu semua adalah latihan untuk mengasah teknik untuk membunuh orang. Dan untuk itu aku harus mempertaruhkan nyawa. Kau adalah temanku yang pertama. Apa kau merasa senang saat bersama denganku? Ya, begitulah. Kalau begitu, setelah ini kita harus bersama-sama. Ayo bersama-sama pergi ke berbagai tempat dan bersama-sama menyaksikan berbagai hal. Aku akan berkelana mencari ayah. Kau berkelana mencari hal yang ingin dilakukan. Pasti menyenangkan. Benar juga. Kedengarannya tidak buruk. Iya kan? Baiklah, aku akan temani mencari ayahmu sampai menemukan hal yang ingin kulakukan. Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana dengan ibumu? Dia sudah meninggal. Katanya sejak lahir tubuhnya sudah lemah. Karena Bibi Mito selalu menjadi pengganti orang tua, jadi aku tidak begitu mengenai ayah juga. Seandainya tak bertemu dengan Kaito, mungkin aku tidak akan jadi penasaran seperti ini. Lagi pula Bibi Mito menyembunyikan masalah ayah. Pasti dia tidak mau membicarakannya. Ya, bagaimanapun juga aku kira kau pasti tetap akan jadi hunter. Memang begitu kan? Pasti ada sesuatu benang tak terlihat yang menghubungkan kalian. Jadi, kalau dengan ibuku, pasti dihubungkan melalui Bibi Mito ya? Habis, sejak dulu yang kuanggap sebagai ibu adalah Bibi Mito. Tak ada yang lain lagi selain Bibi Mito. Sungguh, Kilua. Begitu ya?
Wah, dia itu yang terhebat. Walaupun orangnya sedikit cerewet. Kau benar. Hei Gon, kenapa tiba-tiba lari? Ada pemburu. Padahal di sini dilarang untuk berburu. Lagi pula aku mendengar suara konta. Ini bagus. Induk Kitsune Guma dan anaknya, biarpun sudah mati, pasti terjual mahal. Ini saatnya untuk dihabisi. Mulai dari kau. Tidak bisa dilepas. Cuma saja tak bisa diselamatkan. Akan kuselamatkan, pasti. Takkan kubiarkan anak konta mati. Tidak akan. Tidak boleh. Takkan kubiarkan kau melakukannya. Minggir Gon, dia sudah tidak bisa bertahan. Napasnya menunjukkan hal itu. Dia harus dibunuh agar tidak kesakitan lagi. Tidak boleh. Takkan kubiarkan. Sudah tidak bisa diselamatkan. Pasti bisa. Akan kuselamatkan. Itu pasti. Sudah cukup. Minggir kau. Killua. Gon tidak akan bisa melakukannya kan? Karena itu biar aku yang menghabisinya. Tidak boleh. Lepaskan. Tidak. Apa yang kalian lakukan di saat seperti ini? Berhenti! Dia sudah pasti mati. Karena itu aku akan membunuhnya agar tidak kesakitan lagi. Dia sudah tidak bisa bertahan. Apapun yang kalian lakukan percuma saja, aku tahu itu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Tidak ada satupun hal yang percuma. Itu benar, Killua. Lepaskan. Kalau begini semua sudah berakhir. Karena tidak ada harapan. Dia tidak bisa bertahan hidup. Karena itu... Killua! Ingat, jangan menilai nyawa berdasarkan harga. Dia masih belum menyerah untuk hidup. Dia sedang berjuang agar hidup. Kau mengerti kan? Karena di dunia ini ada juga orang yang ingin terus hidup tetapi tidak bisa. Kenapa semudah itu kau? Apa kau tak pernah diajari betapa pentingnya arti sebuah nyawa? Yang diajarkan padaku hanyalah membunuh saja. Oh ya, Killua, kita kan pernah diajari. Pakai Nen. Bagaimana kalau kita coba menyalurkan Nen padanya? Seperti yang dilakukan Pak Wing pada kita. Bukankah dia bilang pada diri siapapun ada aura yang tertidur? Killua. Benar juga. Kalau kita bisa meningkatkan aura yang tersimpan dalam dirinya, ayo kita coba. Lihat ini, Bibi Mito. Apa yang telah kami pelajari di ujian Hunter. Jangan sekaligus, kita salurkan saja beberapa kali. Dia selamat. Ya. Killua, kau telah berusaha dengan baik. Itu maaf. Tapi itu kan salahku.
bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak